Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmaniyah dengan nomor NIM 2114070018 dari kelas PGMIA dengan mata kuliah Berhitung dan Bilangan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Rozi Fitriza MPD. Dengan judul materi pembelajaran konsep bilangan desimal dan kaitannya dengan bilangan pecahan. Pengertian bilangan desimal. Bilangan desimal adalah bilangan yang punya penyebut khusus, yaitu 10, 100, 1000, dan seterusnya. Bilangan desimal memiliki ciri khas dalam penulisannya, yaitu menggunakan tanda koma sebagai pemisah antara bilangan bulat dan bilangan pecahan. Baiklah, kita akan mempelajari tentang nilai tempat pada bilangan. Misalkan saya ada suatu bilangan yaitu 1234. di mana nilai angka 1 pada tempat ribuan yaitu 1000, nilai angka 2 pada tempat ratusan yaitu 200, nilai angka 3 pada tempat puluhan yaitu 30, nilai angka 4 pada satuan yaitu 4. Sampai di situ kita tahu kalau satuan adalah unit yang terkecil di antara nilai tempat yang lain. Tapi, setelah kita belajar pecahan, sebenarnya masih ada lagi unit yang lebih kecil dari satuan. Bagaimana cara kita menulis dalam nilai tempat seperti ini? Misalkan satuan kita tulis 1, kan satuan, berarti 1. Puluhan kita simpulkan 10, ratusan kita simpulkan 100, ribuan kita simpulkan 1000. Kalau kita perhatikan dari nilai tempat ini mulai dari satuan ke puluhan, puluhan ke ratusan, ratusan ke ribuan. Nah, itu kan kelipatan 10. Karena ada sesuatu yang lebih kecil dari satuan, berarti kita kira-kira kalau 1000 sebelumnya 100 atau 1000 dibagi 10 sama dengan 100, 100 dibagi 10 sama dengan 10, 10 dibagi 10 sama dengan 1, 1 sebelumnya lagi 1/10 atau 1 dibagi 10 sama dengan 1/10, 1/10 dibagi 10 sama dengan 1/100, 1/100 dibagi 10 sama dengan 1/1000. Misalkan ada suatu bilangan 1234,567. Kita sudah tahu kalau 1 itu posisinya ribuan, 2 posisinya ratusan, 3 puluhan, 4 satuan. Setelah itu kan ada tanda koma, dan tanda koma ini dinamakan tanda desimal, gunanya untuk memisahkan bilangan bulat dan pecahan. Setelah koma ada angka 5 yang posisinya 1/10 dan nilainya 5/10. Angka 6 menempati posisi 1/100, nilainya 6/100. Angka 7 posisinya 1/1000, nilainya 7/1000. Cara menulis bilangan desimal. Tanda koma pada bilangan desimal menunjukkan bahwa bilangan tersebut bukanlah bilangan bulat. Misalnya, 1/10 merupakan bentuk pecahan untuk 1/10. Bentuk desimal dari 1/10 adalah 0,1. 1/100 merupakan bentuk pecahan untuk 1/100. Bentuk desimal dari 1/100 adalah 0,01. 1/1000 merupakan bentuk pecahan untuk 1/1000. Bentuk desimal dari 1/1000 adalah 0,001. Bagaimana cara menulis sebuah bilangan yang mempunyai angka 8 pada nilai tempat puluhan, angka 5 pada nilai tempat satuan, angka 4 pada nilai tempat persepuluhan, dan angka 2 pada nilai tempat perseratusan? Langkah pertama, kita siapkan tabel nilai tempat. Kemudian, kita tulis bilangan bulatnya terlebih dahulu, yaitu 8 dalam puluhan, 5 dalam satuan, kemudian tanda koma kita tulis. Selanjutnya, kita tulis angka 4 pada nilai persepuluhan dan angka 2 pada nilai perseratusan. Bilangan desimal ini kita baca 85,42. Ingat, 42.
bukan 0,42, di mana penulisan bilangan dalam bentuk angka ini disebut sebagai lambang bilangan, sedangkan penulisan dalam bentuk huruf disebut sebagai nama bilangan. Contoh soal yang pertama, tulislah nama bilangan desimal berikut. Bilangan desimal pertama memiliki nama bilangan 3,5. Bilangan desimal kedua memiliki nama bilangan 9,07. Bilangan desimal ketiga memiliki nama bilangan 0,95. Contoh soal yang kedua yaitu, tulislah lambang bilangan desimal berikut. Jadi, kita disuruh untuk menuliskan lambang bilangannya, berarti ditulis dalam bentuk angka. Untuk soal pertama, 0,69, lambang bilangannya seperti ini. Untuk soal kedua, 9,07, lambang bilangannya seperti ini. Untuk soal ketiga, 206,3, lambang bilangannya seperti ini. Contoh soal, ubahlah bilangan desimal di bawah ini menjadi pecahan biasa. Soal pertama, 0,3. Kita lihat 0 posisinya itu satuan, 3 posisinya itu sepersepuluhan atau 1/10. Karena angka yang paling kanan itu sepersepuluhan, berarti jawabannya sama dengan 1/10. Untuk atasnya tinggal kita pindahkan aja angka 3. Jadi hasilnya atau bentuk pecahan biasa dari 0,3 adalah 3/10. Kalau ada satu angka di belakang koma, maka jawabannya per 10. Contoh soal kedua, 2,75. Kita perhatikan 2 itu posisinya satuan, 7 sepersepuluhan atau 1/10, 5 seperseratusan atau 1/100. Karena yang paling kanan itu seperseratusan, maka jawabannya sama dengan per 100. Atasnya tinggal kita pindahkan aja angkanya. 275. Jadi 2,75 pecahan biasanya adalah 275 per 100. Kalau ada 2 angka di belakang koma, maka per 100. Soal nomor 3, 3,745. 3 posisinya satuan, 7 sepersepuluh atau 1/10, 4 seperseratus atau 1/100, 5 posisinya seperseribu atau 1/1000. Karena angka yang paling kanan itu adalah seperseribuan, maka jawabannya sama dengan per 1000. Untuk atasnya tinggal kita pindahkan aja angkanya, 3745 per 1000. Kalau ada 3 angka di belakang koma, maka per 1000. Hubungan bilangan desimal dengan pecahan. Bilangan desimal dan pecahan saling berhubungan karena bilangan desimal didapatkan dari hasil pembagian antara pembilang dan penyebut bilangan pecahan. Agar menjadi bilangan desimal, pembilang harus bernilai lebih kecil daripada penyebut. Sebaliknya, bilangan pecahan merupakan bentuk lain dari bilangan desimal yang diuraikan menjadi pembagian antara pembilang dan penyebut. Terima kasih.